Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Zuliano Adi di acara Relung, rekaman kegiatan langsung di RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda, yang insya Allah pada hari ini kita akan laksanakan di instalasi gawat darurat RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda. Halo, apa kabar Sobat Sehat Muiz sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Sehat Muiz sekalian, penasaran dengan apa saja kegiatan, apa saja pemeriksaan maupun bagaimana pembiayaan di instalasi gawat darurat RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda? Oleh karenanya, ayo kita sama-sama cari tahu. Ayo Sobat Sehat Muiz sekalian, kita izin kepada koordinator ruangan terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum. Mohon izin sebelumnya kakak dari PKRS RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda, izin saya Sukma Zuliano Adi dari anggota tim PKRS RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda, izin akan melakukan kegiatan rekaman langsung kegiatan yang ada di instalasi gawat darurat RSUD Muiz Samarinda. Izin sebelumnya kakak boleh dikenalkan kepada Sobat Sehat Muiz sekalian. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandana, Kepala Ruangan IGD saat ini. Selamat datang di ruang IGD. Nanti bersama saya kita akan keliling dan melihat-lihat apa saja yang ada di dalam ruangan IGD Rumah Sakit Muiz. Oke, Masya Allah. Begitu Sobat Sehat Muiz sekalian, izin kita tetap izin kepada beliaunya terlebih dahulu untuk discuss dan melihat beberapa ruangan-ruangan yang ada di dalam instalasi gawat darurat RSUD Muiz Samarinda. Mohon izin kakak, mungkin izin boleh lihat-lihat ruangan. Oke, Sobat Sehat Muiz sekalian, nanti kalau akan diberikan penjelasan secara umumnya dari beliaunya. Oke, Sobat Sehat Muiz sekalian, ayo. Selamat pagi, ini kita sudah berada di ruangan triase daripada IGD Rumah Sakit Muiz. Di ruangan triase ini adalah ruangan untuk memilah pasien ya, sebelum pasien-pasien itu diterimakan untuk masuk ke dalam ruangan IGD observasi. Baik, silakan mari masuk. Sobat Sehat Muiz sekalian, alhamdulillah kita diperkenankan untuk melihat ruangan-ruangan yang ada di dalam instalasi gawat darurat RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda. Ini adalah ruang lingkup daripada ruang IGD yang ada di observasi dalam. Jadi pada saat pasien datang ke rumah sakit kita, mereka akan diperasakan, lalu akan diterimakan di dalam ruangan IGD sendiri. Nah, kita memiliki kapasitas tempat tidur yang lumayan cukup banyak ya, sekitar 24 bed. Nah, sekarang kita menuju pada ruangan yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang gawat darurat, atau yang biasa kita kenal dengan triase merah ya, triase merah atau level 1. Ini adalah ruangan daripada pasien-pasien dengan gawat darurat. Tersebut ya Kak? Ya. Sobat Sehat Muiz sekalian, oleh beliaunya kami diizinkan untuk izin melihat dan mengintip yang ada alat-alatnya, begitu seperti yang tadi disampaikan oleh beliaunya bahwa keadaan gawat darurat di dalam sini kan. Ya, kebetulan untuk ruangan resusitasi kami sudah bertekanan negatif. Jadi untuk pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, walaupun tanpa kita ketahui memiliki kasus emerging, itu sudah akan terfilter di ruangan ini. Masya Allah. Itu salah satu nilai plusnya. Plus. Sudah ada apa tadi Kak, negatif? Iya, ruangan bertekanan negatif. Bertekanan negatif. Sehingga udara yang sudah dari pasien di dalam itu akan netral dan dia sudah keluar. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kemana? Selanjutnya kita akan menuju ke ruang connect ya, ruang connect kita. Nah, kebetulan kita sudah menggunakan namanya aplikasi Simanis. Nah, Simanis, baik. itu adalah suatu aplikasi sistem perujukan pasien-pasien maternal itu melalui aplikasi. Sehingga sebelum pasien-pasien itu datang ke IGD, mereka mengisi ketersediaan ruangan dan apakah ketersediaan kebutuhan daripada pasien tersebut. Baik. Ini adalah ruangan connect kami ya. Baik. Untuk ruangan connect ini terdiri dari satu tempat tidur untuk ginekologinya untuk menolong persalinan, dan
dan satu tempat tidur untuk observasi pasien-pasien maternal seperti itu. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, jadi insya Allah IGD RSUD Insa Abdul Mih Samarinda lengkap sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Fitria. Di depan ada untuk yang kegawat daruratan yang emergensi sekali, selanjutnya ada ruang connect dan yang jelas ada sistem integrasi untuk melihat ketersediaan ruangan dan prasarana yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil yang akan dirujuk ke rumah sakit kita. Oke, baik Kakak. Mungkin bisa dilanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan kepada Kakak. Ini di sebelah sini adalah ruangan observasi pasien-pasien bedah. Jadi pasien-pasien yang datang ke IGD dengan cedera akibat kecelakaan kerja, kecelakaan lintas, kita akan lakukan penanganan dan treatment itu di daerah sebelah sini. Kondisi tersebut ya. Untuk kasus-kasus bedah Kak. Iya. Baik. Izin sebelumnya untuk ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kakak. Baik, dengan senang hati. Masya Allah, terima kasih sekali Kak. Izin kita bisa duduk dulu. Sobat Sehatmu sekalian, kembali lagi untuk hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan rekaman langsung yang ada di IGD atau instalasi gawat darurat dari Insa Abdul Mih Samarinda. Baik, Kakak izin kalau boleh tahu Sobat Sehatmu sekalian boleh diberikan penjelasan terkait yang disebut untuk ruangan itu apa? Sobat Sehatmu sekalian ingin mengetahuinya, izin ya. Baik, Sobat Sehat Medis, IGD adalah salah satu ruangan yang berada di dalam sebuah rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama atau penanganan awal daripada kasus-kasus ataupun pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan atau emergensi. Ya, seperti itu. Oke, Sobat Sehatmu sekalian, jadi kalau misalnya ada kegawat daruratan, maaf sekali ada mungkin kecelakaan, bisa kita masuk ke IGD terlebih dahulu tidak nih untuk mendapatkan perawatan lanjutannya nanti akan seperti apa begitu. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu alur pelayanan di instalasi gawat darurat Insa Samarinda, izin Kak. Baik, Sobat Sehat, pada saat Sobat Sehat mengalami sakit ataupun mengalami cedera ataupun mengalami sebuah kondisi penurunan kesadaran, nah itu akan diterimakan oleh teman-teman kita di rumah sakit medis, baik itu perawat, bidan ataupun dokter, dan akan ditriasakan dulu. Ditriasakan terlebih dahulu. Jadi sistem daripada IGD itu tidak berdasarkan nomor urut antri, ya, tapi berdasarkan level kegawatan pasien itu. Triase itu adalah pemilihan pasien berdasarkan kegawatan. Itu seperti itu. Nanti setelah dilakukan triase oleh perawat, bidan ataupun dokter yang ada di ruang triase tadi, keluarga pasien akan diminta untuk mendaftar. Nah, pendaftaran untuk IGD. Nah, nanti setelah melakukan pendaftaran, pasien-pasien akan yang sudah ditangani oleh perawat dan dokter tadi itu akan dilakukan treatment, pemeriksaan fisik, bahkan sampai pemeriksaan penunjang. Ya. Nanti dari hasil pemeriksaan fisik tadi, dari hasil pemeriksaan penunjang tadi itu akan ditentukan apakah Sobat Sehat ini membutuhkan rawat inap ataukah membutuhkan rawat jalan ataukah membutuhkan ruangan untuk kita rujuk kembali ke rumah sakit yang lebih tinggi daripada rumah sakit yang begitu. Sobat Sehatmu sekalian, sekompleks itu kondisi dari awal pasien izin di triase atau dipilah grading seperti yang beliau sampaikan tadi. Setelah itu nanti ada treatment atau mungkin ada perawatan tingkat lanjutnya, dan setelah itu nanti apakah izin ada masuk ke dalam ruangan rawat inap atau maaf boleh izin untuk bisa rawat jalan dengan maaf nanti disampaikan oleh Pak Dokter ataupun dokter. Oke, izin Kak bertanya kembali, kalau boleh tahu pasien IGD ini berasal dari mana saja, izin Kak? Alhamdulillah
alhamdulillah ya, karena kita tempatnya juga ini bisa dikatakan daerah poros ya. Jadi pasien-pasien di rumah sakit Muis ini, terutama di IGD, sangat beragam. Nah, dan kita juga menjadi suatu rumah sakit rujukan dari vaskes pertama ya, ataupun klinik-klinik lainnya yang berada di sekitaran rumah sakit Muis. Jadi selain warga daerah Samarinda seberang, kita juga ada sebagian daripada warga Kutar yang berkunjung untuk ke sini. Bahkan sampai rujukan daripada Kutar Barat, nah itu diarahkan ke IGD. Jadi memang agak luas ya jaringan. Jangkauannya luas begitu. Sehat sekali ya. Selanjutnya mungkin Kak kalau boleh tahu penyakit ataupun apa saja yang biasanya dilaksanakan maksudnya dilakukan pemeriksaan di ruangan administrasi gawat darurat bisa diizinkan? Karena IGD kita 24 jam, jadi semua kasus kita terimakan ya, baik itu pasien dengan demam tinggi, pasien dengan penurunan kesadaran, pasien-pasien yang cedera seperti tadi saya bilang, kasus kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas ya, ataupun kecelakaan dalam beraktivitas rumah tangga ya, misalkan kena minyak panas, nah itu kan termasuk di bawah darurat karena menyebabkan luka bakar ya, pasien-pasien dengan trauma elektrik, ya, pasien-pasien dengan stroke, pasien-pasien dengan peningkatan tekanan darah tinggi, itu semua kita terlihatkan di sini. Ya, cuma tadi berdasarkan kriteria, level kriteria triase tadi. Ya. Jika memang penurunan kesadaran, otomatis pasien tersebutlah yang akan kami utamakan, ya. Ataupun pasien dengan gangguan sesak napas, karena akan mengancam nyawa ya jika tidak kita lakukan tindakan dengan segera. Seperti itu. Begitu sobat Siapu sekalian, jadi maaf semua keluhan ya Kak ya, kalau kami bilang ya Kak ya, semua keluhan, semua ada cedera sampai tadi maaf terkena minyak panas atau goreng atau memasak, itu juga monggo maksudnya untuk bisa dilaksanakan pemeriksaan tingkat lanjut di ruangan ini. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu ada berapa dokter yang menangani di ruangan IGD? Kalau untuk dokter umum yang ada di IGD yang terjadwal selama ini ada sekitar 14 orang. Kalau untuk perawatnya itu ada sekitar 36 orang, dan kita juga karena Ponek bergabung di IGD, kita memiliki bidan untuk layanan Ponek itu 12 orang. Nah, dan semuanya kompetensinya sudah sesuai ya. Jangan diragukan lagi kompetensi teman-teman yang berada di IGD. Masya Allah. Begitu sobat Siapu sekalian, jadi dokter spesialis, rekan-rekan maaf kebidanan, rekan-rekan maaf mbak mas perawatnya juga insya Allah sudah berkompeten semua yang ada berposisi di ruang instalasi gawat darurat RSUD Insiatif Samarinda. Oke, Kak izin kalau boleh tahu total kapasitas tempat di ruangan IGD. Total keseluruhan kita memiliki 24 tempat tidur, dengan pembagiannya di triase kita ada sekitar 4 tempat tidur untuk observasi, dengan 1 ruang airborne itu untuk khusus pasien yang mengalami gangguan pernapasan tapi penyebaran infeksinya melalui udara, sehingga pasien-pasien tersebut kita filternya di ruang airborne, itu ada 1 bed. Kemudian setelah kita lakukan filter di triase tadi ya, itu nanti akan masuk ke dalam untuk pasien-pasien observasi dengan semua kasus, baik itu penyakit dalam, baik itu anak, baik itu saraf dan lain-lain, itu ada sekitar 6 bed observasi di dalam. Ya, terus untuk kasus-kasus bedah itu nanti akan disendirikan dari pasien-pasien observasi yang tadi. Ya, karena kasus bedah kan penanganannya khusus, apalagi kasus kecelakaan, sehingga memang harus dipisahkan dari pasien tadi. Itu ada sekitar 6 bed juga. Ya. Dan untuk layanan maternal kita memiliki tadi ya, kita sudah lihat ruangan Poneknya adalah 1 bed unitnya untuk pelayanan pasien persalinan, nah, dan satunya adalah untuk pos observasinya. Untuk ruang resusitasinya ada 2 bed. Ada 2 bed. Ya. Itu
sobat sehat sekalian, jadi dari triase, bagian bedah, bagian kontak dan kegawat darurat tadi yang merah tadi yang ada label merahnya itu insya Allah sekomplit itu dan maksimal itu kami memberikan pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD Hijab sama ini. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu ini jumlah tim perawat yang ada di dalam ini boleh disampaikan ke sobat sekalian untuk secara umumnya. Secara umum. Karena IGD adalah layanan 24 jam ya, tidak mengenal hari libur. Selalu buka dan layanannya ada 3 shift dalam satu hari. Kita memiliki sekitar 5 tim yang berganti dengan pagi sore malam libur ya, itu jadwal dinas mereka. Begitupun dengan dokter mengikuti jadwal daripada tim tersebut ya, dan juga bidan juga mengikuti jadwal dinas. Sehingga total keseluruhan tadi seperti saya bilang perawat kita ada 36 terbagi dalam 5 tim dan nanti dokternya ada 14 orang itu juga dan bidannya 12 orang terbagi dalam 5 tim. Dan jangan khawatir, tenaga kita selalu siap. Begitu sobat sehat sekalian, jadi insya Allah seperti yang beliau sampaikan, jangan khawatir. Sekali lagi, pasti kami akan layani, kami akan berikan pelayanan secara maksimal dan yang mantap begitu dari ruangan IGD RSUD Hijab sama itu. Izin Kak, kalau terkait pembiayaan di sini, apakah tentang juga manajemen sosial BPJS izin Kak? Ya. Kadang ini memang salah satu yang menjadi pertanyaan di masyarakat bahwa apa kalau saya datang ke IGD apakah akan diterimakan dengan BPJS? Sekarang sudah era BPJS ya, otomatis pasien-pasien yang datang ke IGD dengan gawat darurat otomatis akan ditanggung oleh BPJS. Jadi seperti itu. Sobat sehat sekalian, sekali lagi, jadi kalau misalnya mau datang ke ruangan IGD RSUD Hijab Samarinda, jangan khawatir, kami ada MOU ataupun kita ada kerjasama dengan jaminan sosial BPJS begitu. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu penjelasan area-area seperti IGD RSUD Samarinda. Secara sekilas tadi kita sudah lihat ya dari hasil telusur ya. Di triase tadi adalah ruangan pemilahan pasien. Jika Anda mengalami sebuah gangguan dengan triase level merah, itu otomatis akan langsung kami arahkan ke ruangan resusitasi tadi yang sudah bertekanan negatif tadi ya. Karena itu adalah ruangan untuk yang gawat darurat. Ya, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran dan berpotensi dia mengalami kematian ataupun dia mengancam nyawa ya, jika tidak kita lakukan treatment segera, itu akan kami arahkan ke ruang resusitasi. Nanti untuk pasien-pasien yang dengan kriteria kuning akan berada di dalam ruangan kita ini, ruang observasi. Baik itu dia misalkan pasien stroke tapi kriterianya masih kuning ya, jadi itu kita lakukan observasi di ruangan IGD sini. Untuk pasien-pasien kecelakaan juga demikian. Jadi tidak serta-merta semua kecelakaan itu ada yang observasi kuning. Ada juga kecelakaan dengan cedera kepala berat, itu otomatis akan masuk ke ruang resusitasi. Tangannya di sana. Tapi kalau untuk kriteria hijau, mohon maaf, itu akan kami antrikan dulu di depan, karena pelayanan dengan triase level hijau itu bisa ditundakkan sampai dengan 2 jam. Jadi sobat sehat jangan sampai mengira bahwa ternyata saya sudah 2 jam di IGD tidak diapa-apakan. Manisir maaf daripada beberapa ya, karena ada kriteria tersebut. Begitu sobat sehat sekalian, jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Ruang IGD RSUD Hijab Samarinda, jadi ada grading, ada kriteria maaf seperti merah, kuning, lalu ada hijau. Sekali lagi, insya Allah kami tidak pernah untuk maksudnya memundurkan pasien atau tidak melaksanakan pemeriksaan kepada pasien. Semua tergantung daripada kriteria dan grading yang sudah disampaikan oleh beliau. Terakhir Kak izin, mungkin ada pesan untuk sobat sehat sekalian yang sedang melihat live IG kita.
Baik, pesan saya adalah silahkan datang ke IGD kami akan memberikan pelayanan yang maksimal dan kami melayani dengan hati. Oke, begitu Sobat Sehat sekalian, saya Sukma Suliano Adi memberikan liputan secara langsung kegiatan di IGD RSUD Institut Samarinda bersama dengan Kak Fitria Wulandana. Mohon izin dengan ini, insya Allah kami sudah memberikan penjelasan secara umum dan detailnya kepada Sobat Sehat sekalian yang sedang melihat. Begitu, terima kasih sekali Kakak sudah diberikan waktu untuk melihat sekilas ruangan-ruangan, area-area apa saja yang ada di IGD saat ini Samarinda. Sudah beberapa juga pertanyaan diskusi yang sudah saya sampaikan. Begitu. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya kami bisa melihat dengan langsung. Begitu Sobat Sehat sekalian, saya pamit undur diri, Sukma Suliano Adi dengan kondisi Kakak Fitria Wulandana. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada penyampaian ataupun perkataan kami yang kurang berkenan di hati penonton. Kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.